Hai, aku barusan ditelepon sama penipu. Lagi. Perkenalkan, orang yang sudah berpengalaman kena tipu, tapi masih ditelepon penipu lagi. Aku Iqbal Koresi dan aku pernah bikin video menceritakan pengalamanku kena tipu beserta bukti-buktinya, yaitu bukti telepon, bukti screenshot aku transfer, bukti chat, bahkan bukti video call sama penipunya. Buat yang baru nonton video ini dan belum tahu video itu, kalian bisa tonton videonya, linknya ada di deskripsi, atau kalian bisa cek di channel YouTube aku, cari playlist serba-serbi penipuan. Videonya yang ini. Kejadian itu udah terjadi sebulan yang lalu dan barusan aku dapat telepon dari nomor yang gak dikenal, dan ketika aku angkat yang ngomong langsung sistem. Lagi. Pelanggan yang terhormat, kartu BPJS Anda akan dinonaktifkan. Untuk informasi lebih lanjut silakan tekan angka 8. Sekedar info, bulan lalu aku kena penipuan, itu modusnya mirip banget kayak gini. Jadi ketika aku angkat teleponnya, yang ngomong itu langsung sistem dan bilang sesuatu itu lagi error lah. Lalu disuruh pencet angka 8 untuk ngomong sama customer service. Anyway, kalau kalian pencet angka 8, ataupun sebenarnya kalau kalian pencet angka random, itu tetap bakal diangkat sama customer service-nya. Dan customer service ini bakalan ngomong panjang lebar soal yang dibicarain sistem tadi. Misal kalau yang nelpon ngaku dari kantor pos, ya dia bakal tanya nomor resi paket. Kalau dari kantor BPJS kayak gini, ya dia bakal tanya nomor BPJS atau nomor apa gitulah. Dan dikarenakan kita kan nggak tahu ya, kita kan nggak merasa transaksi tersebut, atau kita nggak merasa melakukan hal yang dibilang sama sistem tersebut. Jadi kita bakal tanya, ini kenapa? Dan si customer service ini, yang gadungan ini, dia bakalan tanya balik ke kita, bisa dibantu dengan nama lengkap Bapak? Nah, nama ini adalah yang bakalan mereka pakai dari awal modus sampai akhir modus nanti. Dan itulah yang terjadi di kejadianku bulan lalu. Videonya yang ini, anyway, kalian bisa tonton biar kalian bisa ngerasain serunya juga kejadian di video ini. Karena kalau di video ini, itu aku gak ketipu, melainkan aku ngerjain penipunya endingnya. Oke, jadi ku angkat telepon dari nomor gak dikenal ini, dan benar yang ngomong langsung sistem. Dan sistem ini bilang BPJS ku keblokir lah, apalah aku lupa. Terus dia nyuruh aku mencet angka 8. Dan dikarenakan aku sudah tidak bodoh lagi dan cukup berpengalaman, aku pencet angka random kecuali angka 8. Dan setelah aku pencet angka random, yang terjadi adalah... Halo, Sindrom William, selamat siang. Ada bisa bantu? Ya, itu tadi ada apa ya? Kok bilang apa dinonaktifkan tadi? Baik Pak, maksudnya Bapak tadi menerima informasi tentang penonaktifan kartu BPJS dari sistem layanan kami Pak? Oh gitu. Itu kenapa Pak? Baik, bisa sebutkan nama lengkap dan nomor handphonenya untuk kami bantu melakukan pengecekan di komputer kami Pak. BTW, di pertengahan video itu nanti ada videonya kok waktu aku teleponan sama si penipu. Karena untung banget di rumah lagi adik-adikku. Awal-awal belum ada videonya, karena kan waktu aku ngangkat telepon aku masih nggak expect kalau itu penipu lagi. Anyway, si penipu ini pasti awal telepon pasti tanya-tanya dulu apa kendalanya. Nanti kan karena kita nggak bisa jawab kendalanya apa, karena sistemnya itu ngasih informasi yang kurang jelas, si penipu ini alias customer service gadungan ini, nanti dia bakalan bilang bisa dibantu dengan nama lengkap Bapak dan nomor telepon. Intinya itulah yang mereka butuhin untuk memulai modus ini. Sekedar info, nama aku kan Iqbal ya. Yang aku pakai adalah nama palsu Roy Suryonegoro, dan nomor telepon pun aku karang. Tapi sebelum aku nyebutin nomor telepon, itu aku catat dulu nomornya. Aku sebutin ke penipunya. Kenapa kok aku catat? Karena aku yakin si penipu ini nanti di tengah atau di akhir telepon dia bakalan tiba-tiba tanya, bisa disebutkan ulang Pak nomor teleponnya? Itu untuk memastikan kalau si korban ini itu beneran nyebutin nomor asli, bukan nomor ngawur gitulah. Dan setelah aku nyebutin nama lengkapku dan nomor telepon palsunya, si penipu ini tiba-tiba kayak pura-pura ngetik, ada suara keyboardnya. Lalu tiba-tiba dia bilang, iya benar Bapak, atas nama Roy Suryonegoro ini telah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu BPJS sebanyak berapa ini? Seharga 2 juta rupiah. Aku selama teleponan sama si penipu ini ngakak
Karena kok bisa-bisanya nama yang barusan aku karang, Roy digabung dengan Suryo, digabung dengan Negoro, tiba-tiba udah bisa masuk ke sistem BPJS dan udah transaksi sebanyak 2 juta rupiah bahkan sebelum namanya ini dibuat. Namanya ini barusan dibuat, kok bisa transaksinya udah 2 bulan yang lalu, ini gimana ceritanya? Lalu setelah itu, karena aku udah pernah kena modus penipuan yang kayak gini, mereka itu pasti bakalan bilang, oh berarti ini bukan bapak ya yang menggunakan kartu BPJS-nya, bukan bapak ya yang transaksi ini. Nanti dia bakalan bilang gitu. Terus ketika kita bilang, oh enggak pak, saya nggak pernah melakukan transaksi tersebut. Si penipu ini bakalan bilang, wah berarti kemungkinan besar ada yang menyalahgunakan identitas bapak nih pak. Terus si customer service ini bakalan sok-sokan iba. Habis itu dia bakalan nyaranin kita, kalau saya sarankan bapak untuk melaporkan kejadian ini ke kepolisian setempat. Di tempat kejadian penipuannya lah. Dan kalau kasus BPJS ini kejadiannya itu bilangnya di Yogyakarta. Jadi aku ceritanya harus ngurus ke kepolisian Yogyakarta. Dan karena si penipu ini nanti bakalan tahu kalau kita itu bakalan gak bisa ke sana atau mager atau gak ada waktu buat ke sana untuk ngurus-ngurus ginian, apalagi jauh tempatnya. Nanti si customer service gadungan ini bakalan sok-sokan ngehubungin kita ke kepolisian. Lalu si kepolisian inilah yang memulai modus tersebut. Nanti bakalan sosokan disidik lah kita, dia jadi penyidik, kita bakalan ditanya-tanyain, lalu nanti tiba-tiba datang surat atas nama kita, surat penangkapan, surat pembukuan dana, surat apa-apa itulah. Dan intinya di polisi itulah kita bakalan diperes uangnya. Anyway, inilah responku ketika aku teleponan sama si penipu customer service BPJS ini. BTW videonya agak goyang-goyang karena HP adikku burit, jelek banget. Jadi mohon maaf buat yang nonton. Tapi selamat menikmati. Bisa sebutkan nama lengkap dan nomor handphonenya untuk kami bantu melakukan pengecekan di komputer kami, Bapak. Nomor handphone yang aktif. Yang terdaftar di BPJS, Bapak. Oh ya. 0856 0856 7746 Baik. 3422. Baik, dengan Bapak siapa, Pak? Roy Suryo Negoro. Baik. Saya ulangi ya, Pak ya, untuk namanya Ya. ROY ROY SURYO SURYO ya. Dengan Bapak Roy Suryo Nugroho. Negoro, Pak, bukan Nugroho. Negoro ya, Pak ya. Ya. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar ya, Pak ya, untuk kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Iya. Kenapa, Pak, BPJS saya, Pak? Baik, Pak. Mohon maaf, Pak. Untuk nomor handphonenya bisa diulangi lagi, Pak. 0856 Baik. 7746 Baik. 3422. Baik. Sebentar ya, Pak ya. Baik. Baik, Pak. Di sini setelah saya lakukan pengecekan, Oke. sistem kami berkeras bahwasanya atas nama Bapak Roy Suryo Negoro telah melakukan pengajuan klaim biaya pengobatan pada tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp2.749.000 di BPJS Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor ID BPJS 0001 4860 5207. Apakah benar, Pak, nomor ID BPJS tersebut milik Bapak? Bukan, Pak. Saya nggak pernah pakai BPJS. Waduh. Itu di mana itu, Pak? Baik. Berarti itu bukan punya Bapak ya, Pak ya? Bukan, Pak. Baik, Pak. Artinya di sini, Pak, telah ada nomor ID BPJS Anda dengan satu nama yang sama atas nama Bapak Roy Suryo Negoro. Karena itulah pihak BPJS akan menonaktifkan kartu BPJS yang Bapak miliki saat ini, Pak. Oh, Apakah Bapak paham, Pak? Saya sih udah lama nggak pakai BPJS, Pak. Itu kemarin dipakai tanggal berapa kalau boleh tahu? Baik, itu pada tanggal 15 Januari 2024, Pak.
15 Januari. Saya udah terakhir pakai BPJS 2023, Pak. Baik. Jadi maksudnya Bapak tidak mengetahui dan tidak merasa bahwa melakukan hal tersebut ya Pak ya? Iya, Pak. Baik Pak, untuk memastikan kembali Pak, saya akan menanyakan beberapa hal terlebih dahulu. Apakah Bapak pernah kehilangan kartu identitas Pak? Misalnya SIM, KTP, SPWP, atau yang lainnya Pak? Nggak pernah sih, Pak. Baik. Apakah Bapak pernah memberikan atau mengirimkan foto ataupun fotokopi kartu identitas kepada orang lain Pak? Nggak pernah sih, Pak. Baik. Tidak pernah ya Pak ya? Iya. Baik Pak. Jika memang bukan Bapak yang melakukan hal tersebut Pak, di sini kami mengkhawatirkan bahwa ada pihak lain atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukannya dengan menggunakan identitas diri Bapak. Apakah menurut Bapak telah terjadi penyalahgunaan data identitas diri Bapak yang dilakukan oleh orang lain Pak? Iya, Pak. Saya udah nggak pernah nyebar. Baik. Jadi di sini orang lain ya Pak yang melakukan hal tersebut Pak? Iya, Pak. Karena saya nggak pernah pakai BPJS sudah tahu, Pak. Baik Pak. Untuk permasalahan ini Pak, permasalahan penyalahgunaan data identitas seperti ini adalah sebuah kejahatan yang sangat serius dan tindakan kriminal Pak. Jadi kami menyarankan supaya Bapak segera menindaklanjuti atau melaporkan kepada pihak kepolisian Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak, agar permasalahan Bapak ini bisa segera diselesaikan dan tidak terjadi penyalahgunaan data Halo. diri Bapak kembali Pak. Halo. Yogyakarta. Baik, halo. Halo. Yogyakarta. Baik, benar Pak. Iya. Kenapa kok Yogyakarta, Pak? Baik Pak, karena permasalahan Bapak ini terjadi di wilayah Yogyakarta Pak, maka berdasarkan hukum pembagian wilayah kepolisian, Bapak harus melaporkan permasalahan ini kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak. Oh, iya Pak. Oke, saya lapor Pak. Baik Pak. Ya, gimana terus Pak cara pelaporannya Pak? Baik, bagaimana Bapak? Cara pelaporannya bagaimana? Bapak bisa langsung datang ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak. Waduh, saya tinggalnya di Kalimantan Pak. Baik. Jika begitu Bapak bisa mengatur secara online Pak. Oh bisa Pak, secara online. Bisa Pak. Silakan Bapak hubungi Polda Yogyakarta ya Pak ya. Oke, baik Pak. Oke, berarti Pak, saya akan buat laporan sekarang ya Pak ya. Baik Pak, silakan Bapak hubungi Polda Yogyakarta ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik. Atas nama siapa Baik Pak? Pak, sama-sama. Baik, dengan saya Putra Anugrah Pak. Oke, itu tadi kenapa ya BPJS saya kok tiba-tiba diblokir? Kenapa kok BPJS saya diblokir gitu loh Pak? Bapak, di sini kan artinya ada nomor ID BPJS ganda dengan satu nama yang sama atas nama Bapak. Maka itulah pihak BPJS akan memblokir kartu BPJS yang Bapak miliki saat ini. Sorry banget teman-teman, aku nggak bisa ngeladenin penipunya ini lebih panjang lagi karena aku yakin kalau aku ngeladenin itu pasti minimal paling sebentar 3 jam, itu paling sebentar. Dan hari itu aku ada kerjaan, jadi mohon maaf teleponnya berhenti sampai situ aja. Tapi intinya karena aku udah tahu yang kedepannya itu bakalan gimana kejadiannya, setelah kita bilang kalau data kita disalahgunakan, si customer service ini bakalan nyuruh kita untuk lapor ke kepolisian setempat. Lalu si kepolisian setempat ini karena jauh dari lokasi kita berada, biasanya si customer service bilang kalau sekarang bisa dilakukan secara online. Jadi nanti tiba-tiba ada telepon masuk dari kepolisian bohong, polisi bohong-bohongan ini. Nanti dia bakalan jadi penyidik, lalu dia bakal tanya-tanya informasi-informasi kita. Dan saat udah ditanya informasi, dia bakalan tiba-tiba datang aja gitu entah surat apa, entah surat penangkapan, entah surat pembekuan dana, entah surat-surat apa gitu, buku tabungan.
nggak jelas, pokoknya banyak banget modusnya. Kalau kalian mau nonton versi lengkapnya, yang versi real aku kena tipu, tonton video yang ini. Linknya ada di deskripsi atau di playlist serba-serbi penipuan. Di video ini juga, aku bahkan sampai video call sama si penipunya. Jadi kalian tontonlah, itu adalah cerita yang sangat-sangat lengkapnya. Kalau ini kan hanya untuk ngasih tahu kalau aku udah tahu modusnya dan akhirnya aku kerjain balik dengan cara pakai nama palsu. Ya itulah, dengerin suara kentongan. Intinya jadikan video ini sebagai edukasi. Dan buat yang bilang kalau video ini settingan, aku udah nggak peduli, bodoh amat. Semoga kejadian kayak gini nggak kejadian lah sama kalian. Nomornya sih pas aku cek di get kontak masih bersih. Karena apa? Ya karena nomor baru. Ya gitu aja, makanya belum ada yang nulis kalau itu penipuan. Anyway, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Tetap berhati-hati dalam bersosial media. Ingat, jangan kasih data pribadi apapun, dalam bentuk apapun, ke siapapun, dikenal maupun gak dikenal. Jangan pernah kasih. Tetap hati-hati di zaman era digital ini. Saya Iqbal Qureshi, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Caps.